Kabupaten Karawang sebagian besar dataran pantai yang luas, terhampar di bagian pantai utara dan merupakan endapan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Sedangkan di bagian tengah kawasan perbukitan yang sebagian besar terbentuk oleh batuan sedimen, sedang di bagian selatan terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian tanda kurang lebih 1291 meter di atas permukaan laut. Wilayah Karawang sudah sejak lama dihuni oleh manusia. Peninggalan situs Batu Jaya dan situs Cibuaya yang luas menunjukkan pemukiman pada awal masa modern yang mungkin mendahului masa kerajaan Tarumanagara. Penduduk Karawang semula beragama Hindu dan Buddha dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Agama Islam mulai dianut masyarakat setempat pada masa kerajaan Sunda, setelah seorang patron bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi. Konon dari Mekah, yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Syekh Kuro merupakan seorang utusan Raja Champa yang mengikuti pelayaran persahabatan ke Majapahit dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Kapal Laksamana Cheng Ho tercatat mendarat di pelabuhan Muara Jati, Kerajaan Singapura, Cikal Bakal Kesultanan Cirebon pada tahun 1415 Masehi, ketika kapal sudah berada di Pura, Karawang. Syekh Kuro beserta pengikutnya turun dan tinggal untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pura dan kemudian menikah dengan putri Ki Gede Karawang yang bernama Ratna Sondari dan meluaskan ajarannya hingga ke wilayah Pura Dalam, pedalaman Pura, kemudian mendirikan pesantren di Desa Pulau Kelapa, sekarang masuk Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Dari pernikahannya dengan Ratna Sondari, Syekh Kuro memiliki seorang anak yang diberi nama Ahmad. Ahmad inilah yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Ahmad, penghulu pertama di Karawang. Syekh Ahmad pernah diperintahkan oleh ayahnya untuk membantu Syekh Nur Jati atau Syekh Datuk Kahfi di Pesambangan, sekarang masuk wilayah Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Puteri Ki Gede Karawang yaitu Ratna Sondari memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung. Letaknya berdekatan dengan Gunung Jati, atau dikenal dengan sebutan Nurgiri Cipta Rengga, yang bernama Masjid Dok Jumeneng atau Masjid Sang Saka Ratu, yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat baik. Syekh Ahmad, anak Syekh Kuro dengan Ratna Sondari, kemudian berkeluarga dan memiliki seorang putra bernama Musanuddin. Musanuddin inilah yang kemudian menjadi lebai di Kesultanan Cirebon dan memimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Pengangkatan juru kunci di situs makam Syekh Kuro dikuatkan oleh pihak Keraton Kanoman, Cirebon. Syekh Kuro memberikan ajaran yang kemudian dilanjutkan oleh murid-murid Wali Songo. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang. Setelah kerajaan Sunda runtuh, maka wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara terbagi dua. Menurut carita sejarah Banten, Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dan sebelah barat Sungai Citarum hingga Sungai Angke menjadi wilayah bawahan Kesultanan Banten dengan nama Jayakarta. Sebagai suatu daerah berpemerintahan sendiri tampaknya dimulai semenjak Karawang diduduki oleh Kesultanan Mataram, di bawah pimpinan Wiraperbangsa dari Sumedang Larang tahun 1632. Kesuksesannya menempatkannya sebagai Wedana pertama dengan gelar Adipati Kertabumi III. Semenjak masa ini, sistem pertanian melalui pengairan irigasi mulai dikembangkan di Karawang dan perlahan-lahan daerah ini menjadi daerah pusat penghasil beras utama di Pulau Jawa hingga akhir abad ke-20. Selanjutnya, Karawang menjadi kabupaten dengan bupati pertama Raden Adipati Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV yang dilantik tanggal 14 September tahun 1633. Tanggal ini dinobatkan menjadi hari jadi Kabupaten Karawang. Selanjutnya, bupatinya berturut-turut adalah Raden Anom Wirasuta tahun 1677 sampai tahun 1721, Raden Jayanegara dengan gelar R.A. Panatayuda II, tahun 1721 sampai tahun 1731, Raden Martanegara atau Raden Singanagara dengan gelar R.A. Panatayuda III, tahun 1731 sampai tahun 1752, Raden Muhammad Soleh dengan gelar R.A. Panatayuda IV, tahun 1752 sampai tahun 1786, dan pada rentang ini terjadi peralihan penguasa dari Mataram kepada VOC, Belanda.
Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Karawang menyimpan banyak catatan sejarah. Rengas Dengklok merupakan tempat disembunyikannya Soekarno dan Hatta oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Kabupaten Karawang juga menjadi inspirasi sastrawan Hairil Anwar menulis karya Antara Karawang Bekasi karena peristiwa pertempuran di daerah sewaktu pasukan dari Divisi Siliwangi harus meninggalkan Bekasi menuju Karawang yang masih menjadi daerah kekuasaan Republik. Kecamatan Rengas Dengklok adalah daerah pertama milik Republik Indonesia yang gagah berani mengibarkan bendera merah putih sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan. Oleh karena itu, selain dikenal dengan sebutan Lumbung Padi, Karawang juga sering disebut sebagai kota pangkal perjuangan. Di Rengas Dengklok didirikan sebuah monumen yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati didirikan Tugu Kebulatan Tekad untuk mengenang sejarah Republik Indonesia. Wilayah Karawang pada masa lalu, hasil pembagian oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15, kemudian dipecah menjadi dua bagian pada masa Perang Kemerdekaan sekitar tahun 1948 dengan Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya menjadi pembatasnya. Wilayah Kabupaten Karawang Barat meliputi wilayah Kabupaten Karawang sekarang ditambah desa-desa di sebelah barat Citarum yaitu desa-desa Sukasari dan Kertamanah dengan ibu kota di Kecamatan Karawang. Sementara Kabupaten Karawang Timur meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta dikurangi desa-desa di Kecamatan Sukasari, yang dahulu masih bagian dari Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang dengan ibu kota di Kecamatan Subang. Lalu kemudian pada tahun 1950, nama Kabupaten Karawang Timur diubah menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Kecamatan Subang dan Kabupaten Karawang Barat menjadi Kerawang dengan ibu kota di Kecamatan Karawang. Pada tahun 1968 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Purwakarta yang sebelumnya bernama Kabupaten Karawang Timur menjadi Kabupaten Subang dengan ibu kota di Kecamatan Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Kecamatan Purwakarta. Karena pada tahun yang sama berlangsung proyek besar Bendungan Insinyur Juanda atau yang dikenal dengan nama Bendungan Jatiluhur, maka pemerintah pusat pada masa itu merasa perlu untuk menyatukan wilayah Waduk Jatiluhur ke dalam satu wilayah kerja yang akhirnya diputuskan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Purwakarta. Sehingga pada tahun 1968 wilayah Kabupaten Karawang harus melepaskan desa-desa yang berada di sebelah barat Sungai Citarum yang masuk dalam proyek besar Bendungan Insinyur Juanda atau Bendungan Jatiluhur. Desa-desa tersebut adalah desa-desa Sukasari dan Kertamanah yang sekarang masuk dalam Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Sehingga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 maka wilayah Kabupaten Karawang menjadi berkurang dan wilayah inilah yang di kemudian hari disebut sebagai Kabupaten Karawang. Pemerintah setempat telah menetapkan dan meresmikan bahwa pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1043 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 September tahun 1633 Masehi merupakan hari jadi Kabupaten Karawang. Sekianlah sejarah asal-usul Kabupaten Karawang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.